Nah, ini main motor gitu. Gak usah duduk aja. Kenapa kamu nangis? Sini masuk mas. Di rumah ini, kamu di rumah. Itu jagaan adanya. Kamu di rumah. Enggak dia papain mamanya. Enggak. Udah, bagus enggak. Itu doang. Enggak, kita tanya gini loh. Mama Andre ngambil kunci dari sini jam berapa? Soalnya kan aku tadi pagi nyapu ini kunci di sini. Yang ini kan kunci ini di sini. Ini bonekanya kemana kamu bikin nih? Ada gandulannya boneka yang kuning. Sini. Ini bit di sini. Ini nih saya masih rapi-rapi ini nih. Tahu-tahu panasin dulu mobil, motor oli. Ada bocah-bocah itu bantuin. Kunci di mana? Itu ada di situ. Kita cari nggak ada. Ternyata itu tante motor juga nggak ada katanya. Kok bisa hilang motor sama kunci ya? Siapa yang masuk? Alin. Tapi Mama Andre juga ikut, dia heboh mau nyari siapa malingnya, bantuin. Bisa nulisin Nah, ini kata kali? dia siapa ya yang maling siang-siang gitu, masih saya dengar. Jam berapa itu tante? Jam 4. Oh, sore. Tulisin ini Iya, bisa nggak? tadi sore. Jam 4 sore. Terus dia juga ikut mau Tulis kita pakai tangan. CCTV Bu Aji, masih ikut dia. Olin yang nulis ya? Nah, gitu. Jadi pengakuan dia sama kamu. Jahat apa sih saya sama kamu? Sampai saya bilang begitu. Gini tante. Iya, saya curhat iya kok gitu sama saya. Saya mau bermalu. Apa kata dia nggak ngerti ceweknya jawabannya tadi. Nggak ngerti kita. Nggak jelas. Terus motor dibawa kemana? Di pendopo kita bawa dia. Di Pondok Kopi. Di bengkel apa di mana? Saya nanti mau ambil, kalau udah nyala, kalau daripada dari sana saya nggak dorong, nggak bisa. Jadinya saya udah diganti ambil dulu ke bengkel, biar nanti bisa saya bawa Bawa kemana? bawa ke sini, maksudnya Oh, mau dipulangin dibenerin. maksudnya tadi mau dipulangin lagi gitu, maksudnya kan cuma bikin heboh doang di sini gitu, mas, bikin heboh karena saya dibilang sama keluarganya Boba lagi susah gitu, lagi susah loh ya gitu, biar saya juga biar dia juga malu. Dia malu, yang malu dia bukan dia. Aku kan udah nggak ada apa-apa sama Boba. Makanya kenapa ditanggapin? Masih bilang, usah ditanggapin ngomongan begitu. Kan udah nggak suami. Orang yang ngambil luka yang malu-malu. Lagi di sana ntar. Lagi pengajian. Jangan ada yang anak Boba. Ini motor nih. Nah, terus kalau emang mau dibenerin minimal Ntar aja, kosongin yang nama ya. ini tante untuk urusan ini maunya tante mau bagaimana? Maksud saya gini, biar jangan lagi terjadi di tempat kita. Saya bukannya ke kantor polisi, bukan. Saya tadi udah maafin dia. Maksud saya bikinlah di perjanjian biar ke lingkungan kita aman ke depannya gitu loh mas. Tuh aku tidak ada rasa dendam sama dia, aku udah maafin dia. Cuman kan namanya kita ada hilapnya nanti orang, pikiran kan sebentar itu yang hilang. Nah, jadi motor semua kan ada di mana-mana parkir. Nah, jadi janganlah ada lagi kejadian seperti itu. Itu maksudku mas, ya, di kantor polisi nggak usah, jangan. Kita damaikan aja. Oh, keluarga. Maunya tante. Iya, kasihan anaknya. Cuma tetap dia harus pergi dari kampung kita tapi Jangan, kasihan dia.
tante jangan, tapi warga yang lain belum tentu. Ini nanti suatu saat nanti dia bilang atau bagaimana lagi nih tante. Kalau dia ngambil motor tadi sama motor lingkungan dulu, ya Itu tanggung jawab nggak bisa kita jamin. kita nggak bisa jamin. Malah ini udah Karena aku udah hukum. punya niat tante. Motornya yang mana tante? Udah di luar. Nih, Coba fotoin lah. Tapi udah saya ganti tadi. nih motornya nih, Iya, yang dimaling udah saya bayar. 3143. Udah saya bayar. Iya, Ini kan motornya ya? Ya. Ini warga nih udah pada nungguin aja nih. Oh, itu udah ranah hukum, Kak. Ini kalau mau bikin heboh, Disakitinnya kayak gitu banget maksudnya. Belum saya dicerai, cerainya kayak gitu. Mentang-mentang saya ditanya sendiri. Dulu juga saya takut. Iya, Tante. Kenapa? Karena saya punya anak malu gitu. Udah kalau emang sekarang mau dia malu, udah saya ini malu. dia saya bawa ke KPN. Iya. Ya, terus ini aku nih permintaan saya Mas, Iya, jangan ada lalu tangan ya, iya, iya. ya. Maaf, jangan ada yang ditanganin dia ya. Oke, siap tante. Nah, baik ngomongnya. Ya, jangan udah ada janji Masnya. Iya. Udah nggak ada lalu tangan, Nggak ada main tangan. nggak main tangan. Siap tante. Main tangan juga ada hukumnya loh ta. Enggak tante maling soalnya. Maling ya? Bang. Iya. Biar sembuh keluarga. Dan istrinya maling. Iya, mantan istrinya maling. Dulu kan mau pukul kebo. Mana maling motornya di depan tadi ya? Tadi ngambil kuncinya jam berapa? Pagi. Itu motornya posisi ada di dalam apa di luar? Di luar. Itu dinyalain apa langsung disela apa didorong? Ke? Oh, dibawa keluar. Sempat di sini dulu berhenti lo ya. Terus disela-sela nggak hidup. Terus Saya dorong aja. ke pondok kopi. Belok ke situ maksudnya minta tolong. Ini apa kuncinya rusak apa gimana. Oh, terus sampai hidup. Nggak hidup. Terus didorong ke pondok kopi. Cari bengkel maksudnya. Enggak ngedorong, suruh nyalain orang. Ini nyala di sini. Iya, Tapi nyala. soalnya saya dorong. Diselain sama anaknya Kori, Bang. Hidup. Itu mungkin enggak hidup Enggak. juga. Orang memang nggak nyala, kontaknya nggak nyala. Terus dibenerin tuh di bengkel. Ya maksudnya di bengkel sini terusnya tutup. Saya bawa lagi sono gitu. Nyari bengkel. Tapi ada bengkel dan bilang katanya ini akinya rusak gitu. Udah maksudnya mau saya bawa pulang lagi kan saya dorong capek. Udah dari sini dorong gitu maksudnya ya udah om benerin aja gitu. Terus rencananya itu ambil motor itu mau Enggak, malamnya mau saya ambil lagi ditanya sama tukang parkiran maksudnya tutup jam berapa gitu. Mau saya ambil lagi maksudnya mau dibawa gitu. Mau cuma bisa mau bikin heboh doang gitu. Soalnya di bapak bikin heboh ya udah saya juga bisa bikin heboh. Itu aja. Cuman bilang ini loh mantan istrinya jadi maling ternyata gitu. Dibilang sama dia susah lo ya nggak bisa ngasih makan anak lo gitu. Katanya lo sanggup. Saya nggak pernah ngomong saya sanggup buat ngasih makan anak saya nggak pernah. Ya susah juga nggak pernah minta makan. jujur. Kalau emang jujur peribahasanya ntar enggak gua arahin ke polisi. Kalau masih ngomongin nggak jujur, gua arahin ke polisi. Gitu emang kayak gitu mas. Saya tuh gak ada niat itu motor mau kemana juga. Doang. Saya mau bawa lagi ke sana daripada ngedorong. Tuh, harus saya benerin. Tadi kalau mau seandainya mau bahasanya benerin, harus ngomong sama yang punya. Karena saya nggak tahu kalau posisi motor itu mati.
mati, rusak. Saya pikir cuma saya salah kunci. Doang. Salah kunci bagaimana? Salah kunci maksudnya, jadi nggak bisa nyala tuh kontaknya, lampunya nggak nyala kontaknya. Ah, lu ngambil kunci di rumah dia ngomong nggak? Nggak. Ngambil motor ngomong nggak? Terus diem-diem pergi. Terus lu bahasanya pura-pura nyariin juga. Itu maksudnya apa? Ya, maksudnya biar pada kumpul semua orang itu pasti. Apalagi anak lu kan masih kecil. Kasihan. Enggak, udah berapa kali lu ngambil? Jujur aja. Saya dengan minjem rentenir mas, ya pada gitu. Ini buktinya. Nah ini kan maksudnya dibikin heboh doang gitu, ngapain juga minta tolong yang orang yang kenal. Ya karena Kalau nggak ada niat saya mah larinya nyari yang gak bakalan kenal gitu. Saya cari orang buat kenal gitu. kalau seandainya itu hidup juga pasti hilang itu motor. Ini karena mati aja terus ada yang lihat. Pas heboh ada omongan, no si Kita yang bawa, Ita yang bawa. Kalau nggak ada omongan kayak gitu hilang. lu malah pura-pura ikut nyari. Nah itu alasan lu pura-pura nggak pura-pura ikut nyari kenapa? Supaya nggak ketahuan kan? Ini supaya nggak ketahuan, maksudnya ini pasti heboh kan gitu. Yang mau tahu pasti ini heboh gitu, biar ketahuan semua. Biar Udah. sampai sono, sampai mobil aku tahu. Sebelum lu ngaku kan udah Wah jadinya kan susah tuh, oh bener tuh kak, kalau bini lo kan susah tuh mantan bini lo gitu. Jadi biar tambah dijelekin lagi sekalian gitu. Bukannya susah lo maling. Kalau mau heboh sama maling tuh Saya beda. maling, ngapain mas? Saya uang saya aja ditipu sama Ika. Dia minta tolong saya cariin duit tuh si Ika. Ada jaminan yang suruh bayar bunganya siapa saya. Kalau saya mau lihat maling mah, Nah, kan itu saya susah gitu. lo ngambil itu bukannya maling, bukannya maling. Ngambil kunci motor. Ngambil sesuatu barang di rumah orang, apalagi di dalam rumah tanpa izin yang punya rumah, itu disebut apa? Kalau udah maling. Maling. Saya nggak mau ngejual ya. Di luar nih yang mau kebukin nih tuh udah pada siap. Tuh, tunggu dulu, nunggu kabar dari Pak ART. Sigap aja. Sigap. Sigap. Oh, maling motornya no. Tunggu. Ini kalau urusan polisi gebukin aja ntar. Nih. Assalamualaikum. Yang namanya Andre siapa? Coba keluar dulu. Duduk situ duduk. Gue tanya jujur ya. Iya. Lu sama lu ada rencana mau ngambil motor udah lama? Gue nggak tahu. Tahu gue ngomong sama gue 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Ngomongnya bagaimana? Biarin aja gue lagi pusing. Gue mau nyolong motor orang aja biar gue nggak pusing. Pusing karena apa? Duit. Kan dia lagi pusing duit. Oh, pusing duit. Iya, posisinya gue nggak bisa ngebantu. Gue mah jujur-jujur aja. Berarti dia udah dalam 3 hari ini mau ngambil motor gitu ya? Masalah keuangan. Ya. Gue di situ juga udah bilang jangan. Gue udah ngingetin jangan. Tadi gue juga udah ditelepon gue kaget. Bener gue ditelepon gini. Bilangnya sengaja. Sengaja biar heboh satu RT. Bukan dia. Hubungan apa itu? Iya nggak ada hubungan. Dia ini masalah Iya, ekonomi. makanya saya juga bingung, saya nggak ngerti. Aturan kamu bilang begini, ada rencana dia mau maling motor di tempat. Bu, jangan Saya Bu. nggak tahu dia mau ngambil dari mana. Dia Mau nggak- diambil motor di mana Ibaratnya pun. saya udah ngebilangin juga tante. Saya sebagai anaknya juga saya nggak tahu. Saya udah ngebilangin jangan. Nanti nyusahin anaknya. Berarti mamamu ini udah stres. Saya juga bilang, Berarti sampai- situ nggak tahu dia mau udah ngambil stres. motor si nggak tante. tahu. Mau di mana juga saya nggak tahu. Orang Kan ngomong bilang gitu aja.
Iya. Berarti dia nggak terlibat. Ya, dia nggak terlibat berarti dia cuman posisinya mau ngambil, ada rencana dia, cuman Iya, rencana cuman dia ya itu nggak begitu tahu dia motor ngomongnya, siapa. daripada gua pusing nggak punya duit begini kabur-kaburan. Oh, iya. Dia nggak bisa bantu tante. Tuntutan ekonomi. Hmm. Saya nggak bisa bantu. Saya mau jujur aja kan, istri saya juga lagi ngisi. Kan itu butuh 7 Jadi bulanan. tahu kamu tadi ditaruh motor di tempat penitipan? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya baru dikabarin tadi habis maghrib ini Isya. Ini motor Suruh saya kesini. itu udah diganti dia akinya, ya. Dia ganti aki motor ini karena posisi apa ini nggak bisa starter, harus diganti dia yang baru. Saya sampai ke bengkelnya, berapa kamu ganti Pak? Benar jujur kamu. Siapa yang ganti ini? Ini ibu ini katanya. Nggak tahu. Dititip dari tempat penitipan motor ini. Ya, nah mungkin udah ada perjanjian mereka kan. Istri saya nih, saksinya dia juga sama. Saksi apaan? Ya sama pas ngomong yang mendingan gue nyolong motor deh gitu. Itu dia ada orang emang di rumah gua. Gua udah ngasih tahu jangan. Berarti Satu dia ada niat, udah dia rencanain, cuman dia nggak tahu jadi motor kunci siapa yang saya diambil. itu diambil dia dari dalam. Jadi kata Om bolak-balik dia beli pulsa dia sampai ada 3 kali. Mungkin dilihat dia beli motor di samping. Nah, didorong dia lah motor ini sampai ke kambing sono, minta tolong dah mau hidupin motor ini ke tukang kambing itu. Jadi Apa, terus niatnya apa, terus pura-pura ikut nyari itu bagaimana, ceritain sama Pak RT supaya Pak RT ada kebijakan. Kalau untuk masalah rumah tangga nggak ada. Kalau bikin heboh ya diem aja di situ. Terang-terangan aja di situ. Ngapain sih yang lain? Mobil harus motor. Jambatin orang. Nih saya ceritain teh, dia pagi-pagi beli pulsa bolak-balik untuk ambil kunci motor di ruang tamu. Speak. Akhirnya dapat lah jam 10 tuh ambil kunci motor. Nah entah bagaimana jam berapa dia ngambil motornya, didorong dah sampai sini. Akhirnya diminta tolong sama si Aap Ori, di sela-sela nggak hidup, akhirnya didorong sama dia ke bengkel Pondok Kopi. Nah terus kan tante heboh motor hilang. Nah dia datang ikut nyari juga. Wah tega malingnya ya, kok bisa diambil tante begitu. Nggak taunya ada informasinya dari si Aap sama Kori. Iya dia bawa. Bukannya tadi tante yang bawa motornya itu. Kalau nggak dia hidup motor itu udah nggak tahu motor kemana. Enggak, emang saya kalau naik parkiran saya nanya sama tukang parkirnya tutup jam berapa Pak? Itu jam 10. Nah, saya bilang di parkiran. Jangan ngintip. Nah jagain Nay. Kalau niatnya mau bikin heboh, banyak cara lain. Panjang ke sini. Malu, saya juga malu. Ini ranah hukum teh. Ini udah ke hukum jalurnya. Jangan nutupin kalau ada niat. Kalau ekonomi juga Pak RT maklumin. Ini emang zaman-zamannya lagi zaman sulit. Spesialnya Anda udah pernah diomongin sama ibu? Udah, dia datang ke rumah. Biasa kan namanya sering main. Saya jadi malu Pak ini sebenarnya. Benar. Gak apa-apa, ceritain aja Andre. Tiba-tiba tadi saya ditelepon. Bisa kesini nggak? Ada yang mau ikut ceritain, minta maaf. Saya bingung. Bisa tuh sekitar jam 7, setengah 8. Saya datang baru cerita. Udah kejadian berarti. Iya, udah Sebelumnya kejadian. gimana? Yang sebelumnya dia ngomongnya, mendingan gua ngambil motor orang dah, gua jual, istilahnya nggak pusing-pusing gua. Itu buat duit kayak kontrakan kan sekarang adik saya ada di sini. Si Tiara biayanya sehari gede. Berangkat sekolah dari sini ke Mayoran. Jadi ngomong ke situ ada indikasi ngambil motor mau saya jual gitu. Gitu. Cuman kalau pemikiran di belakangnya lain saya nggak tahu. Ini nggak ada siapin. Saya udah ngomong Pak, depan adik saya, depan istri saya. Itu
posisinya lagi malu Ya kondisi kita semua juga sama, bukan ini aja, kita harus benar-benar sabar lah. Kan usaha kan udah berusaha juga walaupun itu juga itu yang bikin kita gelutin, usaha kita gelap mata gitu, apalagi buat tetangga. Istilahnya kalau di mana-mana mah udah nggak bisa begini kita ngobrol ya. Nggak bisa. Apalagi motor. kalau urusan motor udah Ini jalur hukum loh. Motor. Pidana. Ramor. Emang nggak kasihan sama anak-anaknya? Satu ucok, ya jatuhnya kasihan sama kasihan. Malah yang buat aki itu Diganti. Tante ucok ini orang baik. Uang yang ganti aki aja dikembaliin sama dia 120. Coba kalau yang lain. Cuman sempet kesel juga bang, karena dia juga ikut pura-pura ikut nyari. asal itu Karena ada dia tutupi. Diceritain tadi begini heboh gitu. Kayak ya tanda kutip ya penjahat-penjahat lain juga begitu. Dia berbuat, dia ikut-ikutan nyari. Ini udah pernah kita pilih. Dulu aneh inget masalah dia bahasanya pernah ngomong gini, motor di sini banyak yang hilang. Jangan-jangan sekongkol sama keamanan. Nih, Bapaknya saya bokap bilangnya. sama Lagi saya kemalingan, kebobolan gitu. disangka sekongkol, ya kan? Bilangnya kayak gitu. Kalau kemalingan kemarin kan udah gue tangkap itu malingnya. Sama elu, sama bokap, sampai ngandang dia. Jangan begitu bahasanya, nggak ada keamanan itu sekongkol sama maling. Ada juga tuh keamanan tuh bersihin lingkungan dari perselingkuhan, penjinahan, maling. Ya, maksudnya ada yang protesnya mas, kalau saya bilang di sini ntar mas juga malu gitu. Ini mau mastiin saya. Ini tadi alasannya coba belok kemana-mana. Lu udah paham lah. Saya kan udah ngomong sama bapak. Kamu udah saya maafkan. Karena bisa bawa juga ke langsung dia kasihan anaknya. Tapi dengan syarat mau saya ada surat perjanjian bagi dia. Jangan terulang lagi di RPW ya. Karena kita bawa juga ke langsung dia, anaknya masih kecil. Tidak kasihan juga. Cuma jengkelnya saya tadi sama dia itu. Ikut dia nyari, ikut dia lihat CCTV. Kenapa nggak ditarik dia tadinya saya pas ibu-ibu? Simpan motornya. Ya jangan begitu maksud saya loh Pak. Kalau ditarik dia tadi saya, udah ada untuk saya. Jadi apapun kamu Andre dimaafkan Andre ya, tapi dengan syarat. Jangan kamu lakukan dimanapun kamu tinggal. Jangan seberat apapun ekonomimu, enggak jalan satu-satunya begini. Mau apapun masalah ekonomi tidak akan membuat maling. Aku jahat ya sama kamu. Jangan aku membantu kamu. Mencintai ambil dulu entah buat jalan saya jualan aku bayar ini
lagi stresnya tadi. Andre, kamu juga salah. Udah dibilang ibu begitu, kamu harus tadinya atasi. Udah 3 hari, katanya rencana begitu. Nah, bagus. Iya, cuman kamu tadi sebisa manapun untuk menenangkan orang tuamu, jangan terjadi ada niat untuk mengambil sesuatu, harus kamu atasi. Datang kamu ke ibumu, samparin dia, bikin saran bagaimana jalan keluar untuk mengatasi apa masalah hidupnya, bagaimana jalan keluarnya. Seorang kamu laki-laki yang paling tua, kamu jawab ibu, ya. Kalau bagi kita ya, laki-laki itu adalah pelindung mamanya, tanggung jawab. Apapun masalah mamamu harus kau tahu. Ya. Seberat apapun beban mamamu harus itu kamu memikul. Jangan kau biarkan begitu. Mamamu ini banyak banget masalahnya. Banyak. Curhat setiap hari di sama saya. Sampai bosan saya. Tapi apa saya berikan solusi sama dia? Sabar. Kalau bila penting blokir namanya. Bila penting itu nomornya. Sampai segitunya sayang sama kamu ya. Sampai sayang sama kamu. Tapi kamu itu dibalik itu rencanamu ya anak saya. Sampai kurang 100.000 saya. Ini. Sampai ku ambil dulu minyak ini. Ini. Sampai ku ambil dulu tepung. Ini. Bagaimana dia bisa dulu dijual dia gitu. Hati saya ya. Karena saya merasa orang susah. Pak RT. Dia diputar dia dulu. Ini orangnya nggak bohong saya. Tahan aja. Jadi kurang apa lagi saya sayang sama kamu. Jangan pada ngintip. Bilangin om. Jadi bagaimana terbaik buat RT? Serahkan aja Pak RT. Kalau saya pribadi nggak usah dibawa ke ranah hukum dia. Kalau saya tapi selanjutnya ke si Abu sama Mas ke Bapak RT serahkan aja. Itu aja dari saya Pak. Saran jiwa yang untuk ya. Jadi selanjutnya Saya ini juga nggak ada niat buat ngejualnya kan. terus Nggak ada kenapa niat. kau titip di sana? Kenapa kamu ganti motor saya? Karena nanti takut misalnya dari sana dorong lagi nggak nyala. Udah jangan Aturan. jangan alibi gitu. Permisi dulu kamu dari saya. Kalau nggak ada niat kamu mau jual. Terus ngapain pura-pura heboh tadi? Pura-pura heboh tadi. Kalau kamu bisikin nama saya, tante. Dan kedua, diganti barang tanpa sepengetahuan pemilik sama aja itu apa? Maling. Izin nggak kamu sama saya ganti aki motor saya? Gak izin kan? Salah nggak itu? Salah nggak kau ganti itu? Salah kan? Apalagi pembelaanmu. Coba. Udah maaf aja. Segini tante. Udah ini ku ganti Pak RT. Akinya ku ganti 125. Jadi udah aku maafin kamu ya. Maafin. Kedepannya kamu harus berpikir yang jernih. Lihat anakmu masih kecil-kecil ya. Jangan kamu berpikir-pikir WA, Instagram ini, mau apapun di situ dibilang gak perlu itu. Bagi kamu nyari duit buat anak-anakmu, tapi cari yang halal ya. Jangan kau suapkan yang halal buat anakmu, dosa berat tidak akan ada. Kursinya malah akan susah hidupnya kalau kau suapin ke anak yang tidak halal. Semakin anak itu juga kehidupannya kedepannya itu terasa susah ya. Jangan
Data itu masih kecil itu Bun, ya tanamkan yang bagus, contoh baik yang bagus. Kamu juga Andre, perhatikan itu. Kamu kan udah berumah tangga, Bu, gimana, apa yang kurang gitu, ada sedikit duitnya sisihkan buat mamamu. Sebenarnya laku kok dagang, laris banget. Kenapa harus begitu? Pikiranmu jadi blank begitu. Lagi 3 hari udah kamu rencanakan. Waduh. Rencana 3 hari berarti udah matinya itu. Kalau cuma perempuan tadi kamu gak dimasain kita semua. Ya Pak RT udah saya maafin ya. Kita bawa ke ranah hukum karena kerana hukum juga panjang dan kasihan anaknya masih membutuhkan. Itu dari saya. Masih muncul. Akhirnya, nah, jadi kedepannya harus baik-baik ya. Dimanapun kamu tinggal, jangan terjadi lagi begini. Mau ditinggal di mana, di lingkungan mana, nggak boleh, ya. Harus jadi perempuan yang kuat, ya. Perempuan yang tangguh, yang kuat menghadapi masalah. Jangan ini cetek gini, pikirannya jadi maling, cetek, ya. Nggak boleh. Belum pernah masalah yang kayak di mana dihadapin tante, sekian kamu, hah? Bisa kali kamu ke Grogol kalau rumah sakit jiwa, si bokap aja kamu pikirin ngapain? Kamu nggak dipikir kita ini, ya Pak ya. Lalu, ya nggak boleh jawaban begitu. Lagian kamu satu hari ini mondar-mandir kamu masuk ke rumah. Rencanamu mau, kata Bapak Ucok tadi, iya mondar-mandir dia masuk ke rumah, pura-pura beli pulsa. Kamu beli 20, kamu beli 10, kamu sampai goceng kamu beli. Belum dapat itu kunci, dapat baru berhenti kamu beli pulsa. Kerjanya nggak kasihan kamu lihat orangnya di situ terlentang tidur lumpuh, kamu tega ngeliat kayak begitu, kamu ambil, hah? Kasihan lu, nggak ada hati nurani lu apa? Nah, jangan lagi alasan yang berat itu. Alasan cepat siapapun menilai itu nggak nyambung alasannya. Jangankan orang cerita ke bapak-bapak ini orang bego aja pikirannya. Contohnya ya, orang bapak-bapak ini pintar, orang bego. Kalau kamu ngomong itu anak, itu bukan alasan. Tapi kalau kamu bilang, oke, semua manusia bisa hilang. Makanya saya maafkan, ya. Mungkin kamu bilang pada saat itu, ya. Jangan kamu bilang beronak, jangan. Itu enggak jawaban yang tepat. Tapi kalau kamu bilang, lanjut istirahat tuh. Nanti saya terusin ini. saya Tante, makasih tante. mau aktivitas jam 3 pagi. Iya. Harus kuat, jangan jadi pengecut, ya.
Ya, makasih Mas ya. Oke, udah dengar panjang lebar. Orang baik begitu, tega-teganya kan. Ini saya pesan aja. Nanti Andre, kayaknya orang ini di sini udah lagi tinggal di sini, melihatnya kondisi begini, tapi bakalan stres sama ini. Tapi saya pesan banget, jangan sampai di mana-mana ngelakuin begini. Nanti kita juga dengar apa yang terjadi nanti di sana. Ya, jangan sampai kita apalagi masih ngurusin kecil. Ini masih panjang. Lakukan aja apa yang kita bisa hari-hari ini kita lakukan itu aja. Bukan ada jalan keluar, ya. Nanti Andre tolong cariin mama tempat tinggal. Mungkin dekat Andre di mana? Penggilingan. Oke, dari situ. Ini saya boleh minta tahan, saya kasih waktu seminggu. Mungkin buat cari kayak dia. Lanjut lagi di situ ada sekitar ini hubungannya udah bagus ya. Kalau rasa gen apa namanya punya ini minta maaf sama lingkungan sekitar itu. Tangan di bawah ini nama Andrian Karel, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Mei 2004, agama Islam. Andrean sih. Oh, nggak ada namanya. Oh ini belum. Nama ibunya. Nanti nama nanti Iya. ini boleh diisi. Belum. Sama nanti ini untuk bacain nama aja. Namanya ibu aja. Nama Yunita menyatakan bahwa atas kejadian hilangnya motor Mama Ucok pada hari Kamis 26 Desember 2024 bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Terkait hal tersebut di atas, maka saya bertanggung jawab secara hukum dan sosial terhadap masyarakat warga RT 6 RW 11. Untuk itu, atas keputusan yang telah diambil, saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, khususnya terhadap warga RT 6 RW 11, dan dalam tempo paling lama seminggu, saya bersedia pindah tidak tinggal di lingkungan RT 6 RW 11 demi kenyamanan dan keamanan warga semua. Jakarta 26 Desember 2024. Saksi 1 Bapak Anom Arisyanto, saksi 2 Agus Salim. Apa yang dibaca? Kita paham ya? Nanti saya tambahin di sini nih Pak. Iya. Saya pernah berdoa. Yang di materai naik tanda tangan. Nama jelas bawahnya. Iya. Halo, taksi. Bapak ya, Agus si itu udah anu aja. Ini Noy, lu keamanan Noy. Ambil amplop. Apaan? Bisa banget. Air, habis. Oke ya, pesan saya itu ya, jangan sampai diulangi lagi ya, apapun ke tulisan kita. Jangan motor, apa sih benda, apa punya milik orang yang sampai diambil. Nih, tuh motor yang diambil. Betul kagak hilang Lin ya? Balik lagi. Iya. Ya.